Saudaraku, kunci untuk kita hidup berkemenangan adalah kita memiliki right attitude dengan right action. Adalah kunci untuk saudara hidup berkemenangan. Nah, saudaraku, dalam beberapa minggu saya banyak berbicara tentang bagaimana kita bisa memiliki sikap yang benar. Nah, kita tahu bahwa right attitude atau sikap yang benar itu akan menghasilkan langkah yang benar atau tindakan yang benar. Dan langkah yang benar atau tindakan yang benar itu akan menghasilkan atau produce hidup yang berkemenangan. Jadi main foundation atau saya katakan adalah kunci atau kunci untuk saudara hidup berkemenangan itu determine kepada yang namanya right attitude atau sikap yang benar ini. Jadi ada seorang yang berkata demikian, the most important is not what happened to you, but it is how you react what happened to you. Nah, ada satu perkataan bijak bahwa hal yang terpenting itu bukan apa yang sedang berlaku pada saudara, tetapi bagaimana reaksi saudara terhadap apa yang sedang berlaku. Jadi apa yang sedang terjadi. Jadi sikap kita terhadap apa yang sedang kita alami itu adalah sangat penting, saudara. Nah, itu sikap yang benar, kalau saya katakan sikap yang benar atau sikap yang positif, atau sebaliknya sikap yang negatif, itu sangat dipengaruhi, dan singkat kata pada saudara, sangat dipengaruhi atau berhubungan dengan keadaan emosi kita. Jadi sikap yang benar atau sikap yang positif, atau sebaliknya sikap yang negatif, itu dipengaruhi dengan keadaan emosi kita. Karena itu emosi yang positif itu akan menghasilkan sikap yang positif. Tetapi sebaliknya, emosi yang negatif itu akan menghasilkan sikap yang negatif. Nah, dalam beberapa minggu ini saya banyak berurusan dengan emosi yang negatif. Bulan yang lalu saya berbicara tentang salah satu emosi yang negatif, yaitu saya berbicara tentang rasa tidak aman. Perasaan tidak aman atau insecurity. Dan yang minggu berikutnya saya juga berbicara tentang bagaimana kita deal dengan fear atau dengan perasaan takut. Nah, saudaraku, insecurity atau rasa tidak aman atau rasa takut itu adalah negatif emotion. Nah, kita banyak bagaimana kita bisa mengatasi dari rasa tidak aman atau bagaimana cara kita atasi rasa takut yang ada dalam diri kita. Nah, pagi ini saya akan deal dengan satu topik yang berhubungan dengan emosi yang negatif. Mungkin boleh tayangkan gambar seseorang. Kalau saudara melihat gambar ini, apa yang ada dalam benak saudara? Stres. Sedang merenung. Apa lagi? Saudara, kalau sudah lihat gambar ini, saya mau katakan, ini ada satu pernyataan yang discouragement. Nah, pagi ini saya akan berbicara tentang rise above discouragement. Atau rasa tawar hati, atau putus asa, atau patah semangat. Ya. Discourage itu patah semangat, atau semangat yang patah. Jadi, bagaimana kita bisa rise above atau mengatasi rasa yang putus asa atau patah semangat ini. Nah, saudaraku, discourage atau discouragement atau patah semangat atau tawar hati itu adalah perasaan negatif yang sangat berbahaya. Jadi tawar hati atau putus asa itu ada satu perasaan negatif yang berbahaya. Begitu kalau saya lihat, begitu banyak orang yang gagal dan kalah dalam hidup ini, atau mereka menyerah di tengah jalan karena disebabkan oleh yang namanya patah semangat atau discouragement. Nah, tawar hati atau putus asa atau kecil hati itu ada perasaan negatif yang merusak dan menghancurkan hidup banyak orang. Nah, kita akan deal dengan discouragement ini. Saja saudara membuka Alkitab saudara. Coba kita lihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. Kita lihat tentang seseorang bagaimana dia bisa atasi rasa putus asa ini. Atau tawar hati. Atau patah semangat ini. Kita lihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. Kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita
Saya akan coba untuk mengajar, saudaraku sebenarnya. Ini kalau bagian saya biasanya bukan topik yang seperti ini, tapi saya harus mengajar saudara tentang hal ini karena hal ini sangat penting. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca bergantian, saya baca ganjil, sudah baca ayat yang ke-6. Judul daripada perikop adalah Siklak dibakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negev dan Siklak, jika telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Dan yang kelima juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Amen. Nah, saudaraku, dalam 1 Samuel pasal 30 di sini ada satu peristiwa di mana Siklak, yaitu tempat di mana Daud dengan keluarganya, dengan tentaranya dibakar habis oleh tentara Amalek atau orang Filistin. Dan dikatakan di situ istri dan anak-anak dan harta bendanya ditawan dan mereka semua kehilangan milik kepunyaannya. Dan kalau saya lihat ayat yang ke-6 di situ dikatakan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan tidak melempari dia dengan batu dan seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sesuatu waktu mereka melihat Siklak dibakar habis, istri dan anak mereka ditawan, harta benda mereka ludes, sesuatu mereka mengalami satu keadaan yang saya katakan satu keadaan yang discouraged. Nah, bahkan di sini kalau saya lihat di situ ayat dikatakan Daud sangat terjepit, dalam terjemahan lain dikatakan distress. Dia sangat dikatakan sangat menderita, sangat sengsara keadaannya. Bahkan kalau saya lihat keadaan begitu pedih sampai dikatakan mereka menangis sudah tidak ada lagi air mata. Jadi saudara bisa bayangkan, saudara pernah di sini yang menangis sampai udah kehabisan air mata. Ada? Saudara belum sampai pada fase itu. Tapi dikatakan di sini, Daud dengan tentaranya, mereka menangis karena pedih hatinya sampai habis air mata mereka. Saudara bisa bayangkan, Daud ini adalah seorang yang ahli dalam berperang. Tentara mereka adalah orang-orang yang cakap dalam berperang. Bahkan mereka ini kalau kita sebut sebagai the warrior. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Tetapi mereka ketika menghadapi satu masalah, satu kejadian, mereka dikatakan pedih hati mereka. Dan mereka menangis sampai kehabisan air mata. Nah, saudaraku, dalam ayat yang selanjutnya di situ, saudaraku, tentara-tentara Daud, mereka mengalami kekecewaan. Sudah tahu bahwa sumber daripada discouragement itu adalah disappointment. Jadi mereka mengalami kekecewaan. Daud juga kecewa. Apalagi ketika dilihat orang-orang yang bersama dengan dia, orang yang dekat dengan dia, itu berbalik melawan dirinya. Dan dikatakan di sini Daud begitu dalam keadaan yang distress. Tetapi dalam keadaan yang seperti itu, saudara, dikatakan dia menguatkan. Perkataan menguatkan dalam bahasa Inggris kalau sudah boleh ditampilkan. Di situ memakai kata dia encourage dirinya sendiri. Jadi dia dalam keadaan discourage. Dia dalam keadaan putus asa. Dia dalam keadaan yang talak hati. Tetapi dia encourage dirinya. Jadi dia discourage, tapi dia memutuskan untuk encourage dirinya. Dan dikatakan dia encourage dirinya dan memutuskan untuk percaya kepada Allah. Nah, saudaraku, saya ingin jelaskan kepada saudara, mungkin sebelum saya bisa tampilkan satu diagram tentang discouragement. Bahwa saudaraku, saya lihat di sini, disappointment atau kekecewaan atau rasa kecewa itu akan menghasilkan yang namanya discouragement. Nah, discouragement ini kalau kita biarkan itu akan menghasilkan namanya
depression. Dan depression ini adalah hal yang sangat berbahaya. Nah, mungkin saudara dan saya belum sampai pada fase depression. Tetapi kita perlu tahu bahaya daripada discouragement. Nah, saudaraku, bahaya daripada tawar hati. Ya, tawar hati itu membuat kita apa? Depression. Nah, saya akan pagi ini kita akan deal dengan yang namanya apa? Discouragement. Jadi seorang yang discourage atau seorang yang putus asa, seorang yang tawar hati, itu sumber utamanya adalah perasaan apa? Kecewa. Disappointment. Nah, mungkin saya bisa definisikan, saya ambil dari satu dictionary, dia berkata begini. Terjemahan dari disappointment. Mungkin boleh ditampilkan, ada. Disappointment, apa definisi daripada disappointment? Dikatakan di situ adalah unemotional response to the same failed expectation, hope, or desire. Atau mungkin bahasa akan lebih gampang. Nah, perasaan kecewa itu adalah satu perasaan yang muncul ketika kita mendapatkan tidak seperti yang kita harapkan atau kita inginkan. Itu perkataan apa? Disappointment. Nah, sedangkan discouragement, mungkin saya boleh tampilkan lagi. Discouragement itu dikatakan di sini, a feeling of despair that we choose. Jadi, satu perasaan putus asa yang kita pilih. Nah, saudaraku, kita tidak bisa menghindari perasaan kecewa. Tetapi discouragement, itu kita bisa pilih. Perasaan kecewa, itu kita nggak bisa hindari. Tapi untuk kita menjadi putus asa, itu adalah pilihan. Ada satu perkataan bijak, saya mengambil dari perkataan bijak, saudara saya ambil ini saudara lihat, itu untungnya YouTube, saudara. Ada perkataan yang demikian, disappointment is inevitable. Tapi discouragement is a choice. Amen. Saudaraku, ketika dikatakan don't discourage, dia memilih untuk apa? Encourage diri. Jadi discourage itu atau putus asa itu adalah satu apa? Pilihan. Saudara, kecewa kita nggak bisa hindari, tapi putus asa itu adalah satu apa? Pilihan. Jadi ketika Daud dia mengalami putus asa, dia memilih untuk apa? Encourage atau membangkitkan kembali semangatnya untuk mempercayai Tuhan. Nah, saya akan belum saya masuk lebih jauh, saya berikan beberapa informasi ya. Saya masuk lebih jauh. Nah, apa saja sebenarnya yang menyebabkan seseorang itu menjadi apa? Discourage. Kita berikan informasi. Ada beberapa hal. Yang pertama, kalau saudara tulis sudah dicatat dengan cepat. Yang pertama, biasanya hal apa saja sih yang bisa membuat kita itu discourage? Yang pertama, saya melihat itu. Yang pertama biasanya kalau kita menikah dengan seseorang yang sulit disenangkan. Berapa banyak saudara yang berkeluarga? Saudaraku, married to someone you cannot please. Jadi itu pertama, married to someone you cannot please. Saudara, kadang-kadang saudara, kita ini sudah berusaha, saudara mungkin menikah dan sudah berusaha untuk menyenangkan pasangan saudara. Tetapi pasangan saudara itu rasanya ada saja yang apa? Ada saja yang kurang. Sampai ada satu pepatah Inggris bilang, he want something else. Dia berkata begini, I want somebody. Jangan terjadi di tempat ini. Jadi menikah dengan seseorang yang sulit disenangkan, itu juga membuat kita itu apa? Discourage. Jadi hal yang lain yang membuat seseorang itu discourage, saya cepat saudaraku. Yang kedua itu adalah kalau kita mengalami satu penganiayaan secara baik secara fisik maupun dengan apa? Perkataan. Berapa banyak istri-istri yang tidak betah, tidak tahan, yang sama bukan tidak betah, tidak tahan. Bahkan minta apa? Cerai. Kenapa? Karena seringkali mengalami yang namanya physical abuse atau verbal abuse. Jadi yang kedua adalah physical atau verbal abuse. Jadi itu seringkali membuat seseorang itu bisa apa? Discourage. Ya, hal yang lain lagi yang membuat discourage, saya sebutkan dengan cepat. Yang ketiga itu adalah kalau kita mengalami tekanan dalam hal keuangan atau financial pressure. Kadang-kadang kita sudah bekerja, udah berusaha banyak, tapi masih aja nggak cukup. Ada saja tuntutan-tuntutan yang lain yang membuat kita apa? Rasanya discourage, putus asa. Itu financial pressure itu membuat seseorang itu bisa discourage. Dan yang lain lagi, health problem
problem atau masalah kesehatan. Nah, biasanya kalau seseorang sakit yang sudah scan, sudah MRI, udah pergi konsultasi, tapi sakitnya ini nggak diketahui penyakit atau nggak ada solusi untuk penyakit, itu juga bisa membuat seseorang itu jadi apa? Discouraged. Saudaraku, health problem bisa buat kita discouraged. Dan ada yang lain lagi, saudara, yang biasanya sering kali membuat orang itu discouraged, itu adalah unreasonable result. Kalau seseorang, saudaraku, yang mengalami keadaan yang, saya bilang itu keadaan buruk yang nggak beralasan, atau kita mengalami sesuatu yang di luar dugaan, atau kita mengalami balasan yang nggak setimpal. Seperti itu sering kali membuat kita jadi apa? Discouraged. Saudaraku, ini hal-hal yang penyebab-penyebab daripada discouraged. Jadi, unreasonable result. Kita mengalami sesuatu yang nggak beralasan. Seharusnya nggak seperti ini, tapi kita mengalami. Saya pun waktu Daud dikatakan dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, Daud itu sebenarnya dia sebenarnya keluar dari Israel karena dikejar oleh Saul. Dia pergi ke tanah Filistin, dia tinggal di Siklag. Dan waktu di Siklag, dia sebenarnya adalah bersama dengan raja-raja Filistin. Dan waktu itu Daud sebenarnya mau bergabung pergi berperang bersama-sama dengan orang-orang Filistin. Tetapi apa yang dialami adalah orang Amalek, yaitu salah satu sekutu daripada Filistin, itu menghancurkan tanah Siklag. Jadi dia melihat satu keadaan buruk yang tidak beralasan. Karena itu dia mengalami satu apa? Kekecewaan. Dia kecewa dan dia discouraged. Nah, ini beberapa hal yang membuat seseorang itu jadi discouraged. Saya ingin tunjukkan pada saudara bagaimana nanti kita bisa keluar dari rasa discouraged. Nah, yang kedua, yang ingin saya bagikan poin yang kedua adalah konsekuensi kalau seseorang itu apa? Discouraged. Atau kalau orang itu putus asa. Apa akibatnya kalau orang itu biarkan dirinya atau orang itu dalam keadaan putus asa? Yang pertama, seseorang yang berputus asa atau seorang yang tawar hati atau seorang yang patah semangat, ini biasanya cause-nya itu adalah, saya sebut yang pertama adalah anger and depression. Saudaraku, orang yang biasanya discouraged itu biasanya apa? Marah dan depresi. Jadi di dalam Alkitab, kalau saya lihat, ada orang yang karena discouraged, dia marah dengan keadaan. Dia marah dengan sekelilingnya. Bahkan kalau saya lihat, orang yang discouraged ini biasanya dia itu kecenderungannya untuk marah, depresi itu tinggi. Jadi bahkan dia kadang-kadang marah dengan semua orang. Istrinya nggak salah, dia jadi ini orang-orang yang sedang dalam keadaan yang discouraged. Seperti ketika ada seorang raja yang namanya Ahab. Ahab ini waktu itu dikatakan Israel sedang dikepung oleh tentara Samaria. Dan karena mereka di dalam keadaan yang dikepung, dan Israel mengalami yang namanya famine, kelaparan. Jadi Ahab ini waktu dia melihat negaranya sedang famine, terus kemudian ada seorang ibu yang waktu itu dia sedang berkelahi. Ibu ini sedang berkelahi. Waktu ditanya oleh Ahab, dia berkata, mereka sedang berkelahi karena memperebutkan seorang anak. Dan dia berkata, kenapa kamu berkelahi? Dia berkata begini, ibu ini berjanji, hari ini kita bunuh anaknya dan kita makan. Tetapi setelah itu, anak kami dibunuh dan dimakan. Tapi ketika anak saya sudah dibunuh dan dimakan, sekarang giliran anaknya yang harus dimakan, tapi ibu ini nggak bersedia. Waktu Ahab mendengar itu, dia discouraged. Dia merasa, untuk apa saya menyembah Tuhan? Israel dalam keadaan seperti ini. Ahab mengalami satu keadaan discouraged. Dan kemudian dia berkata begini. Dia kata, aku bersumpah, kalau besok kepala daripada Elisa, itu kalau tidak aku penggal, demi Tuhan, kepala Elisa harus dipenggal. Jadi dalam keadaan seperti ini, dia discouraged. Dia marahnya kepada siapa? Kepada orang lain. Bukan hanya kepada orang lain, tapi juga marah kepada Tuhan. Saudara, discouraged itu cause untuk kita bisa anger.
dan marah. Karena kalau sudah lihat suami saudara mungkin marah, yang mungkin sedang apa? Diskalik. Diskalik itu buat seseorang jadi apa? Anger. Kadang-kadang temperamennya apa? Naik. Ya, syukur-syukur saudara kalau apa? Bucinya nggak dipecahkan. Nah, saudaraku, waktu Ahab dia katakan dia marah dengan Elisa, dia marah dengan Tuhan. Saudaraku, itu orang yang sedang apa? Tapi kalau saya lihat dalam ayat selanjutnya, Elisa berkata besok akan terjadi kelimpahan. Saya lihat cerita di dalam kitab apa? Raja-Raja. Nah, saudaraku, orang yang diskalik itu biasanya akan apa? Anger dan depression. Nah, yang kedua, orang yang konsekuensi daripada diskalik itu adalah seseorang itu akan apa? Saya bilang itu kehilangan keyakinan atau loss of confidence. Orang yang lagi diskalik, dia biasanya apa? Tidak ada keyakinan, kurang punya keyakinan dia. Dalam Alkitab ada seorang yang bernama Gideon. Sudah pernah mendengar Gideon? Waktu itu dikatakan Gideon atau orang Israel, mereka sedang mengalami satu keadaan yang tertekan, di mana orang-orang Midian itu menghimpit, menekan, dan apa mempermainkan orang Israel. Dan karena mereka ditekan oleh orang Midian, dikatakan orang Israel menjadi sangat miskin. Dan dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan yang sangat menderita itu, suatu ketika Tuhan menampakkan diri kepada malaikat. Tuhan datang kepada Gideon. Dia berkata kepada Gideon begini, hai pahlawan yang gagah perkasa, orang yang disertai oleh Tuhan. Waktu dia mendengar Tuhan menyertai engkau dan engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa, apa perkataan daripada Gideon? Dia berkata demikian, kalau Tuhan itu menyertai kami, pasti keadaan kami tidak seperti ini. Dan kalau saya lihat dalam diskusi yang selanjutnya, Tuhan berkata kepada Gideon begini, pimpin Israel ini untuk apa? Melawan Midian. Tetapi Gideon berkata demikian, satu perkataan begini, saya ini dari salah satu suku yang paling kecil di Israel. Dari orang yang istilahnya tidak diperhitungkan. Tapi Tuhan berkata, engkau pahlawan yang gagah perkasa. Seorang yang lagi diskalik, biasanya tidak punya apa? Keyakinan. Kurang keyakinan atau loss apa? Keyakinan. Loss confidence. Jadi diskalik itu membuat kita apa? Loss confidence. Tuhan menyuruh kepada Gideon untuk pergi berperang, tapi dia lost confidence. Sampai dia berkata begini, kalau memang Tuhan menyertai saya, Tuhan menyuruh saya pergi, kasih saya tanda. Kalau saya lihat Tuhan deal dengan Gideon, sampai dia memberikan tanda pertama, dikatakan kalau apa? Kulit ini nggak apa? Semua basah tapi kulit ini kering, maka Tuhan suruh saya. Tuhan lakukan. Masih nggak percaya. Besoknya lagi, kalau apa? Hanya kulit ini yang basah, sekelilingnya kering, Tuhan lakukan. Itu pun masih nggak Tuhan berurusan sampai dikatakan karena dia nggak ada lost confidence untuk berperang dengan Midian, itu harus menggunakan tentara yang besar. Dia kumpulkan semua orang yang gagah perkasa Israel untuk pergi berperang. Tapi Tuhan deal dengan mereka. Nggak perlu dengan banyak orang. Tapi akhirnya kalau dia deal sampai hanya dengan apa? 400 orang. Jadi Tuhan berurusan dengan apa? Gideon yang sudah lost confidence. Tapi Tuhan Gideon bersama Tuhan, dia punya apa? Confidence. Jadi saudara, orang yang diskalik itu mengakibatkan dia apa? Loss of confidence. Nah, yang ketiga, seorang yang diskalik itu akibat daripada diskalik itu adalah membuat satu keputusan yang tidak bijak. Kalau kita lagi diskalik, kita bisa membuat satu keputusan yang salah atau keputusan yang keliru. Saya memberikan satu contoh di dalam Alkitab. Sudah pernah mendengar kisah tentang Abraham dengan Sarah istrinya. Waktu Tuhan berjanji kepada Abraham dan Sarah bahwa dia akan punya anak. Dan melalui dirinya akan muncul satu keturunan yang besar, dikatakan seperti bintang di langit, bahkan seperti debu, pasir di tepi laut. Waktu ditunggu, sampai dikatakan 15 tahun dia tunggu. Tapi tidak ada realita. Saudaraku, dalam keadaan seperti ini, saudaraku, Sarah diskalik, kecewa. Sudah tahu sumber daripada diskalik itu ada disappointment. Sarah kecewa.
Waktu dalam keadaan yang kecewa ini, saudaraku, ternyata kekecewaan itu bisa membuat satu keputusan yang karena kekecewaannya, dia berkata kepada Abraham begini, Abraham, mungkin bukan dari saya. Ada hambaku, namanya Hagar. Ambil dia, melalui dengan diam, kamu akan punya keturunan. Saudara tahu akibatnya waktu dia Abraham ambil Hagar, dia melakukan satu keputusan yang salah. Kalau saya melalui Hagar dan keturunannya, sampai sekarang Israel harus harus mengalami satu terus bermasalah. Sedangkan keputusan yang salah seringkali lahir ketika kita dalam keadaan desperate. Karena itu dalam keadaan desperate, jangan pernah kita buat keputusan. Ada satu istilah dalam bahasa Inggris yang berkata halt, ya. Halt. H-A-L-T. Apa itu? Halt. Ya, halt. Ya. Jadi pending dulu. Perkataan di situ berkata hal itu dikatakan ini. Jangan pernah buat keputusan ketika kita hot, itu terjemahan begitu. Ketika kita hungry, angry, lonely, and tired. Jadi ketika kita apa? Hungry, angry, lonely, and tired. Hold. Jangan buat keputusan. Nah, saudaraku, kita jangan pernah discourage atau keadaan yang putus asa. Ketika kita tawar hati, ketika kita putus asa, jangan buat keputusan waktu saudara dalam keadaan discourage. Maka saudara akan membuat satu keputusan yang apa? Tidak bijak. Keputusan yang salah. Dan akibat yang selanjutnya dari discourage ini, yang selanjutnya kalau kita discourage, itu akibatnya adalah kita bisa apa? Jauh daripada Tuhan atau drifting away from the Lord. Jadi kita bisa jauh daripada Tuhan. Dalam Filipi dalam Malaki pasal yang ketiga, saya nggak apa-apa berpeluang. Coba Malaki pasal 3 ayatnya 13. Malaki pasal 3 ayat 13. Malaki pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat 15. Saudara lihat di sini. Dikatakan begini, bicaramu kurang ajar tentang aku firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kami berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Ayat 15. Oleh sebab itu kita ingin menyebut berbahagia orang yang gegabah, bukan saja muncul orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Kadang-kadang kita bisa akibat daripada sekali itu kita bisa jauh daripada Tuhan. Kalau kita mengalami atau katakanlah kita berdoa dan Tuhan belum jawab dalam tanda kutip. Seringkali kita bisa kecewa dan kita bisa discourage, dan akibat daripada discourage kita bisa mundur. Dalam Malaki pasal yang ketiga dikatakan mereka begini, untuk apa beribadah sama Tuhan? Tahu orang-orang yang nggak beribadah, keadaannya pun baik-baik saja. Mereka sehat, mereka sukses, mereka rasanya keadaannya lebih baik daripada kita. Nah, saudaraku, seringkali itu membuat kita mundur daripada Tuhan. Dalam kitab Mazmur, coba ini pasal yang sangat terkenal, saudaraku, pasal yang terkenal. Mazmur pasal yang ke-73. Terlihat di situ tentang nyanyian daripada Asaf. Ketika dia melihat dia hampir tergelincir. Ketika dia melihat kemuliaan orang fasik atau orang yang tak takut sama Tuhan. Mazmur pasal 73. Mazmur 73 ayat 2 sampai 14. Coba kita baca bergantian. Mazmur 73 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya baca ayat genap ayat 2, sudah baca ayat yang ganjil. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset dan nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia,
Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku memperhatikan hati yang bersih. Basuh tanganku, tanda tak bersalah. Ayat 14, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Dan sudah lihat, discourage yang disebabkan karena kekecewaan, itu bisa membuat kita itu bisa apa? Mundur daripada Tuhan. Jadi sangat berbahaya kalau kita tinggal dalam keadaan yang apa? Ditarik. Dalam keadaan yang putus asa ini. Nah, karena itu kita harus keluar. Nah, bagaimana cara kita untuk kita bisa rise above atau kita bisa mengatasi apa keadaan yang putus asa ini? Rasa tawar hati, rasa putus asa atau rasa perasaan yang discouragement. Bagaimana cara kita bisa keluar? Nah, kita akan lihat beberapa hal. Bagaimana kita bisa keluar dari discouragement. Saya akan bagikan beberapa hal. Apa yang Tuhan lakukan kepada seseorang yang sedang dalam keadaan discouragement. Di dalam Alkitab, ada satu orang yang mengalami keadaan yang kecil hati, tawar hati, bahkan putus asa. Yaitu seseorang itu adalah Yosua. Dalam Yosua pasal yang pertama, kalau saya lihat di sana, Israel punya seorang pemimpin yang hebat, namanya Musa. Musa ini orang yang pemimpin yang luar biasa. Bicara dengan Tuhan muka dengan muka. Bagaimana Tuhan menyertai Musa, bagaimana Tuhan melakukan banyak mujizat melalui Musa. Tapi suatu saat dalam Yosua pasal yang pertama, Musa meninggal. Dan ketika Musa meninggal, Tuhan berkata kepada Yosua, pimpin bangsa Israel. Nah, saudaraku, waktu Yosua, dia melihat Israel kehilangan pemimpin. Musa yang telah meninggal. Yosua ini mengalami satu keadaan yang kekecewaan. Karena waktu itu Israel belum sampai kepada tanah perjanjian. Dia mengalami satu keadaan yang kecewa. Karena dia kehilangan pemimpin yang besar. Nah, Tuhan berkata kepada Yosua, pimpin Israel. Tapi Yosua, yang tadi saya bilang, kurang lost confidence. Nah, dia lost confidence, itu semua akibat daripada discourage. Tapi apa yang Tuhan katakan dalam Yosua pasal yang pertama? Kalau saya lihat, kita lihat dari Yosua pasal yang pertama. Dalam Yosua pasal yang pertama, kita baca, langsung saja pada ayat yang ke-6. Ya, ayat yang kedua sampai dengan, nanti kita baca saja ayat kedua sampai ke-6. Saya baca ayat ganjil, sudah baca saya baca ayat ke-6, sudah baca ayat yang ganjil. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Orang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama 2, 3. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa itu memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat ke-7 saya bacakan. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dan dengan sungguh-sungguh bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung dan kemanapun engkau pergi. Nah, saudaraku, waktu Yosua dalam keadaan yang discouraged, Tuhan berkata kepada Yosua untuk memimpin orang Israel. Dia lost confidence.
Tapi apa yang Tuhan katakan kepada Yosua? Yang pertama, kunci untuk saudara bisa keluar atau mengatasi perasaan putus asa atau discourage ini. Yang pertama di sini yang saya katakan adalah ayat yang ke-6 dikatakan, kuatkan dan teguhkan hati. Yang saya maksud di sini adalah yang pertama adalah saudara perlu apa? Lawan atau resist discouragement. Jadi saudara perlu menolak atau melawan perasaan apa? Putus asa ini. Nah, saudaraku, dalam Yosua ayat yang ke pasal pertama ayat yang ke-6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hati. Saudaraku, tawar hati, putus asa itu pilihan. Karena itu kita harus memilih. Saudaraku, hidup ini adalah satu pilihan. Dalam kitab Ulangan dikatakan, pilihlah. Lihat aku berhadapan kepada kamu, berkat atau kutuk, hidup atau kematian, sukses atau gagal. Saudaraku, hidup ini adalah satu apa? Pilihan. Nah, saudaraku, perasaan discourage itu adalah satu apa? Pilihan. Nah, karena itu yang pertama untuk saudara bisa hidup berkemenangan, saudara harus memilih. Saudara mau memilih hidup terus patah semangat atau putus asa dan gagal, atau sebaliknya, saudara milih untuk tidak putus asa dan berhasil. Jadi itu adalah apa? Pilihan kita. Jadi saudara harus memilih. Saudara mau tetap tinggal dalam keadaan yang putus asa, atau saudara mau keluar dari perasaan putus asa. Jadi pertama saudara, kuncinya adalah saudara harus resist discouragement. Saudara harus lawan, saudara harus tolak perasaan ini. Saudara harus tinggalkan perasaan ini. Saudara pilih untuk saudara tidak berputus asa. Jadi kita harus memilih. Ada seorang pemimpin hebat, coba boleh ditampilkan pernyataan daripada Abraham Lincoln. Dia berkata begini, let no feeling of discouragement prey upon you, and in the end you are sure to succeed. Jadi, saudara jangan biarkan perasaan putus asa itu, tapi saudara akhirnya kalau saudara keluar dari situ, kita akan sukses. Jadi, yang pertama, saudara perlu resist discouragement. Saudara perlu tolak, lawan rasa putus asa ini. Karena perasaan putus asa itu adalah pilihan. Kita tidak bisa menghindari perasaan yang kecewa, tapi putus asa itu adalah pilihan. Jadi saudara harus memilih untuk saudara tidak berputus asa. Nah, waktu Daud dikatakan dalam keadaan yang discouraged, dia memilih untuk dia encourage dirinya, dia dalam bahasa Indonesia mengatakan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi dia membangkitkan dirinya, dia memilih untuk nggak discourage, tapi dia encourage dirinya, saya mau percaya kepada Tuhan. Jadi, yang pertama saudara harus resist perasaan discourage. Itu kunci untuk saudara bisa menang atau mengatasi rasa discourage. Saudara harus pilih dan saudara keluar dari sana. Yang kedua, apa yang Tuhan katakan kepada Yosua? Yang pertama dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hati. Diulangi 2 kali. Hanya kuatkan dan teguhkan hati. Jadi pilih, kamu jangan discourage, tapi pilih, kuatkan, teguhkan hati. Kuatkan dan teguhkan hati. Yang pertama harus resist discouragement. Yang kedua, yang Tuhan katakan kepada Yosua, kunci yang kedua, kita perlu look out. Kita perlu melihat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan kepada Yosua? Dia berkata begini. Dalam ayat yang kelima, dikatakan demikian. Yang bagian saya bacakan. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi di sini Tuhan berkata kepada Yosua, aku menyertai engkau. Aku nggak akan meninggalkan engkau dan tidak akan membiarkan engkau. Nah, saudaraku, kunci yang kedua itu saudara mengatasi discourage. Saudara harus lihat kepada Tuhan. Saudara harus look up. Tuhan itu menyertai kita. Dia melalui rohnya, dia tinggal di dalam diri kita. Saya bisa mengatakan kepada saudara, gak peduli banyaknya persoalan dalam hidup saudara. Tetapi yang kita tahu, bahwa kita tidak sendiri, Tuhan bersama kita. Amen. Tuhan bersama dengan kita. Kalau Tuhan bersama dengan kita, Paulus berkata, siapa yang bisa melawan kita? Yesaya pasal 43 dikatakan, aku menyertai engkau, jangan takut hai Yakub, jangan takut hai Israel, aku menyertai engkau. Sekalipun kau melewati air tidak akan menghanyutkan engkau.
Sungai tidak akan menghanyutkan engkau, dikatakan api tidak akan membakar engkau. Saudara, Tuhan menyertai kita. Karena itu kunci yang kedua itu saudara perlu apa? Look up kepada apa? Tuhan. Tuhan itu menyertai kita. Tuhan di pihak kita. Dan Tuhan yang di pihak kita, Dia pasti menolong kita. Amin. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 dikatakan demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu biasa. Pada waktu kamu dicobai, Dia pasti akan memberikan apa? Jalan keluar. Saudaraku, kita perlu look up kepada Tuhan. Nah, waktu dikatakan Daud dalam keadaan yang discourage, dalam keadaan yang putus asa, dalam keadaan yang kecewa, dia encourage dirinya. Dia memilih untuk apa? Dia look up kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 121 Daud berkata begini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan? Pertolonganku itu datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sebab Tuhan itu di pihak kita. Tuhan beserta kita, Tuhan penolong kita. Tuhan itu adalah satu tim dengan kita. Amen. Apapun persoalan yang saudara alami, saudara tidak sendiri. Amen. Tuhan bersama-sama dengan saudara. Amen. Tuhan pasti kasih jalan keluar. Tuhan sanggup. Mazmur 46 dikatakan demikian. Tuhan adalah perlindungan kita dan Dia adalah penolong kita yang sangat terbukti. Sebab Tuhan itu menyertai kita. Tuhan di pihak kita. Sebab discouragement itu kita harus apa? Pilih untuk tidak discourage. Dan kita mulai look up. Untuk saya keluar dari itu, saya perlu apa? Lihat kepada Tuhan. Look up kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu menyertai kita. Tuhan di pihak kita. Tuhan itu satu tim dengan kita. Sebab Tuhan itu bukan oposisi kita, tapi Dia adalah tim kita. Kita bisa selesaikan. Daud berkata satu ayat berkata, bersama Tuhan aku berani melompati tembok, bahkan apa menghancurkan semua gerombolan. Sebab Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Jadi kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, so kita nggak perlu khawatir dengan apapun. Jadi yang kedua, kita perlu apa? Look up. Yang ketiga, kalau saya lihat dalam Yosua pasal yang pertama. Sebab yang kedua, yang saya sebut yang membuat saudara mudah ingat. Saya ngajak saudara yang pertama resist. Yang kedua look up. Yang ketiga look back. Yang sama seperti look back itu bukan melihat tentang pas, tapi saudara apa? Look back di sini adalah melihat kesetiaan Tuhan atau kasih setia Tuhan di masa yang lalu. Jadi untuk saudara nggak discourage, saudara perlu lihat apa yang kebaikan-kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, di mana Tuhan kerjakan di masa lalu saudara. Itu saya bisa lihat. Waktu saudara lagi discourage, lihat apa yang Tuhan pernah lakukan. Saudara lihat. Jadi Tuhan berkata kepada Yosua dikatakan begini, dalam ayat yang kelima dikatakan demikian. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai. Dikatakan di sini, dikatakan seperti aku menyertai Musa. Jadi Tuhan mengajak, Tuhan sedang konsul Yosua untuk melihat apa yang Tuhan lakukan dengan Musa. Bagaimana perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan atas hidup Musa. Yosua adalah ajudan daripada Musa. Yosua adalah pengawal daripada Musa. Dia tahu apa yang Tuhan kerjakan atas Musa. Dia tahu waktu melihat bagaimana laut kosong terbelah dua. Dia bisa melihat bagaimana waktu gunung dipukul dan keluar air. Dia bisa melihat waktu Israel lapar dan kemudian mana turun dari langit. Dia bisa lihat waktu Israel perlu daging dan Tuhan kirim daging dari langit. Tuhan berkata kepada Yosua, seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Jadi untuk saudara bisa tidak discourage, saudara bisa rise above dari discourage. Saudara perlu apa? Lihat apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup saudara. Sebab dalam hidup saya, kadang-kadang kalau saya discourage, saya ingat. Waktu saya bagaimana Tuhan tolong saya. Waktu saya nggak bisa makan, ada orang kirim makan. Waktu saya ketinggalan pesawat, tapi ada saja pertolongan. Sebab itu bisa membuat saya tidak discourage. Bahwa Tuhan di pihak kita. Sebab Tuhan itu menyertai. Karena itu, sebab yang pertama saudara resist. Saudara apa? Saudara tolak, saudara buang, saudara lawan perasaan putus asa ini. Karena itu pilihan saudara pilih untuk apa? Tidak berputus asa. Yang kedua, saudara apa? Look up. Taruh percaya kepada Tuhan. Dan itu sangat penting saudara apa? Revolve apa? Percaya kita kepada Tuhan ini. Jadi kita harus apa? Membuat satu apa? Keputusan untuk kita apa? Percaya kepada Tuhan. Jadi yang kedua, yang ketiga, kita apa? Lihat kasih setia Tuhan di masa lalu. Kita look back, bukan tapi apa? Kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, saudara, Tuhan berkata kepada Yosua begini. Dikatakan demikian dalam ayat yang seperti aku menyertai Musa, demikianlah perkataan demikian. Demikianlah apa? Aku akan menyertai engkau. Perkataan aku
akan menyertai engkau. Perkataan di sini yang keempat di sini adalah look ahead. Dikatakan kita perlu look ahead tentang apa yang Tuhan dapat kerjakan di masa yang akan datang. Jadi, saudaraku, Tuhan berkata kepada Yosua, aku akan menyertaimu. Bahkan dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat keempat dikatakan begini. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan padang Libanon di sebelah ke sana sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Jadi yang keempat, saudaraku, saudara lihat ke depan. Apa yang Tuhan akan ingin lakukan dalam hidup saudara. Kalau Tuhan pernah melakukan perbuatan-perbuatan besar di masa lalu, Alkitab katakan, Yesus Kristus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia telah melakukan mujizat untuk kita, yang akan datang, bahkan sekarang ini juga, dan yang akan datang, dia juga masih melakukan mujizat dalam hidup kita. Sebab itu kita perlu melihat, dikatakan, aku akan menyertai engkau. Setiap tempat yang kamu injak, itu akan menjadi milikmu. Sebab Tuhan bersama kita. Tuhan di pihak kita. Kalau Tuhan pernah melakukan mujizat dalam hidup kita, Tuhan pernah menolong kita, Tuhan pernah melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita di masa lalu. Saya mau katakan kepada saudara, dia tidak berubah, dia tetap sama. Kalau dia dulu kerjakan, sekarang juga dia akan kerjakan, yang akan datang juga dia akan kerjakan. Karena itu kita perlu lihat ke depan, bahwa Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar kepada kita. Yeremia pasal 29 dikatakan begini, rancangan-rancanganku kepada kamu, itu adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sebab di depan kita jauh lebih baik daripada di belakang kita. Jadi saya mau katakan kepada saudara, look ahead. Lihat ke depan, apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup saudara. Terus saya mau katakan kepada saudara, saudara ditetapkan, ditentukan Tuhan bukan untuk kalah dalam dunia. Tapi Tuhan tetapkan, tentukan saudara untuk lebih daripada pemenang. Saudara lebih daripada orang yang sukses. Saudara lebih daripada orang yang menang di dunia ini. Itu adalah yang ditetapkan Tuhan di yang akan datang. Terus saya semua katakan kepada saudara, apapun yang sedang terjadi dalam hidup saudara, jangan putus asa. Jangan discourage. Tuhan akan melakukan hal yang besar dalam hidup saudara. Di masa-masa yang datang, keadaan yang di depan jauh lebih baik. Terus saya ingin katakan kepada saudara, hal-hal yang besar, hal-hal yang baik sedang menanti saudara. Amin. Kita bangkit berdiri.